Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau coba sharing ya terkait test plan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung mulai aja. Eh, Test plan itu apa sih? Test plan itu adalah suatu dokumen penting dalam siklus pengembangan perangkat lunak yang berfungsi sebagai panduan komprehensif untuk aktivitas testing. Nah, test plan ini kenapa sih kita butuh test plan gitu? Apa sih pentingnya test plan? Nah, sini ada beberapa poin. Poin pertama ialah kejelasan dan organisasi. Maksudnya apa? Test plan perangkat kerja yang terstruktur, memastikan semua aspek pengujian tercakup dan semua anggota tim paham dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Terus kemudian poin kedua ialah manajemen risiko, di mana dengan mengidentifikasi risiko dan rencana penanggulangan, Tespen membantu tim untuk bersiap menghadapi tantangan yang mungkin terjadi selama pengujian. Kemudian poin nomor 3 ialah pengendalian ruang lingkup. Nah, Tespen sendiri mendefinisikan batasan pengujian, mencegah penambahan fitur yang tidak direncanakan, dan menjaga agar fokus pengujian tetap terarah. Kemudian poin yang keempat, test plan itu sebagai komunikasi yang baik. Maksudnya apa? Dokumen ini berfungsi sebagai alat komunikasi antar tester, developer, manajemen proyek, dan stakeholder lainnya. Sehingga semua tuh pihak berada dalam pemahaman yang sama. Kemudian poin yang kelima ialah sebagai patokan pengujian. Test plan memberikan kriteria spesifik yang bisa digunakan untuk mengukur kemajuan dan efektivitas dari proses pengujian. Selanjutnya, test plan itu punya berbagai jenis. Yang pertama ialah master test plan. Test plan tingkat tinggi yang mencakup seluruh strategi pengujian dan tujuan utama dari proyek atau produk. Kemudian jenis yang kedua ialah test fase plan. Rencana pengujian untuk fase tertentu seperti unit testing atau sistem testing. Kemudian jenis yang ketiga, test level plan. Rencana pengujian untuk level spesifik, contohnya seperti integration testing atau acceptance testing. Kemudian ada jenis yang keempat, test type plan, yaitu rencana pengujian yang difokuskan pada jenis pengujian tertentu, seperti performance testing atau security testing. Nah, di sini ada tahap-tahapan dalam penyusunan test plan. Yang pertama ialah mengumpulkan kebutuhan atau mungkin yang kita bisa sebut requirement analysis. Ini tahap pertama di mana kita biasanya ya dari tim produk ada info terkait apa-apa aja yang harus di develop. Nah, di situ kita juga bisa tuh menyimpulkan atau mungkin mengumpulkan informasi lah terkait apa saja yang dibutuhkan untuk tes plan ini. Terus yang kedua ialah menentukan strategi pengujian. Nah, strategi pengujian ini mungkin kita bisa menjabarkan ya, kita mau pakai strategi pengujian seperti regression test, functional test, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ialah menyusun tim pengujian. Nah, di sini adalah orang-orang yang terlibat dalam pengujian seperti QA-nya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ialah menyiapkan lingkungan pengujian. Ini lebih ke environment testnya. Biasanya kita bisa menggunakan staging dalam pengujian. Kemudian yang kelima membuat test case dan test script. Lanjut ke poin keenam, melakukan pengujian, dan terakhir memonitor dan melaporkan. Nah, di sini ada komponen test plan. Nah, komponen pertama ialah pendahuluan. Nah, bagian ini menjelaskan ringkasan dari test plan, termasuk tujuan pengujian, lingkup pengujian, dan produk atau sistem yang akan diuji. Nah, di sini ada contoh dari komponen pendahuluan ya, yang udah dibikin di dalam test plan di Super. Di sini kita bisa ngelihat ada yang namanya title atau mungkin project overview ya. Ini lebih menjelaskan ini terkait development dari sisi dashboard atau apps. Nah, kemudian karena contohnya ini adalah dashboard, di sini kita bisa memperjelas fitur apa sih yang mau kita tes gitu. Contohnya ini adalah untuk notification ya, verification yang split gitu. Di sini juga ada penjabaran dari tas yang digunakan
di dalam fitur tersebut. Nah, kemudian di sini kita juga ada informasi project variation ya, dan kemudian terkait isu relation between trip. Itu tuh mungkin ada berhubungan dengan dashboard, super apps, atau kurir apps. Kemudian kita lanjut ke tujuan yang kedua. Yang kedua adalah objektif. Nah, objektif di sini merinci tujuan utama dari proses pengujian, seperti memverifikasi bahwa sistem sesuai dengan kebutuhan, mendeteksi bugs, atau memastikan produk layak rilis. Nah, di sini kita contohnya objektif tesnya itu membuat pembayaran payment method ya, yang lebih membuat user lebih mudah dalam membayar suatu orderan. Terus komponen ketiga ialah test item atau item apa sih yang diuji. Nah, di sini mungkin berisi daftar fitur, modul, atau komponen perangkat lunak yang akan diuji. Nah, ini seperti yang sebelumnya udah dijelaskan, fitur-fiturnya apa aja. Di sini contoh ada notification verifikasi, ada adjustment, format surat jalan, reward, tipe transaksi, berikut dengan sabta-sabta yang ada terkait fitur tersebut. Lanjut ke komponen keempat, yaitu lingkup pengujian atau scope of testing. Nah, menjelaskan batasan pengujian, apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam lingkup pengujian. Ini membantu fokus pada aspek penting dari sistem. Di sini kita bisa melihat scope-nya seperti apa. Contoh untuk environment staging dan production, di sini kita melakukan functional test. Untuk scope yang dilakukan ialah untuk menu free sample, inventory, mutasi stok, incoming goods, dan kurir apps. Kemudian untuk environment staging sendiri kita melakukan regression, itu sifatnya end-to-end test. Kemudian lanjut ke komponen yang kelima, ialah pendekatan atau strategi dalam pengujian. Nah, di sini bagian ini mendeskripsikan cara pengujian akan dilakukan, seperti jenis pengujian, contohnya unit test, integration test, system test, regression test, dan lain sebagainya. Kemudian ada level pengujian. Level pengujian ini meliputi komponen testing, integration testing, system testing, acceptance testing. Kemudian ke teknik pengujian itu bisa black box testing, white box testing, dan exploratory testing. Nah, ini contoh dari strategi testing ya yang kita gunakan di Super. Itu ada functional test, ada regression test, sanity test, dan smoke test. Di mana functional test sendiri ini kita jalankan di staging dan production, kemudian regression test kita jalankan di staging, sanity juga di staging, dan terakhir itu smoke test dijalankan di internal test dan production. Kemudian lanjut ke komponen yang keenam, itu ialah test environment, lingkungan pengujian. Nah, di sini kita menguraikan perangkat keras apa aja yang digunakan, perangkat lunaknya apa, konfigurasi jaringan, dan elemen lain yang dibutuhkan untuk menyiapkan lingkungan pengujian. Nah, ini contohnya dari ChatGPT ya, yang saya coba ambil untuk spesifikasi client dan server. Terus lanjut ke komponen test deliverables. Nah, ini terkait dokumen ya, atau artefak yang dihasilkan selama proses pengujian. Itu ada beberapa dokumen, contohnya test case, test script, laporan bug, dan laporan hasil pengujian. Nah, di Super sendiri itu menggunakan Google Sheet ya, sebagai platform atau tempat untuk membuat test case-nya. Terus kemudian sini kita ada Jira report, dan ada namanya bug sprint Jira ya, yang dikolek sama teman-teman lead dan IM ya dalam pelaporan bugs. Terus lanjut ke komponen ke-8. Komponen ke-8 ini lebih ke jadwal pengujian. Nah, ini menyajikan timeline aktivitas pengujian, termasuk milestone, deadline, dan fase kunci dari pengujian. Nah, di Super sendiri kita secara timeline dibagi menjadi dua ya. Untuk functional test kita melakukan itu di staging, dan waktunya yang diperlukan itu selama 5 hari kerja. Terus kemudian ada regression test di staging juga, dan dilakukan itu selama 3 hari. Kemudian lanjut ke komponen 9, peran dan tanggung jawab.
Nah, di sini tuh mengidentifikasi siapa saja yang bertanggung jawab untuk setiap aspek pengujian, mulai dari tester, developer, test lead, hingga manajer proyek. Nah, ini contoh yang diambil dari ChatGPT juga dan Googling. Kemudian lanjut ke komponen berikutnya yaitu sumber daya atau resources. Nah, di sini tuh daftar alat, tenaga kerja, dan bahan yang diperlukan untuk pengujian. Ini bisa mencakup alat manajemen pengujian, sistem pelacakan bug, serta alat otomasi. Nah, di sini untuk test plan di Super sendiri tuh untuk resources ini baru memprovide dari QA tersendiri ya. Mungkin kedepannya bisa dilengkapi lagi untuk bahan yang diperlukan, sistem pelacakan bus, atau mungkin ada alat otomatisasi tersendiri. Kemudian lanjut ke komponen yang 11, ialah risiko dan penanggulangan. Nah, di sini kita mengidentifikasi risiko yang dapat mengganggu proses pengujian dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menanggulanginya. Di sini kita bisa lihat contohnya, yaitu test risk and mitigation plan. Nah, di sini untuk risiko reschedule, resource, defect, dan environment itu ada masing-masing severity ya, atau priority, ada high, medium, kemudian ada mitigasi yang dilakukan untuk masing-masing risikonya. Terus lanjut ke komponen berikutnya, komponen ke-12 itu terkait entry dan exit kriteria. Nah, kriteria yang harus dipenuhi untuk memulai pengujian dan kapan dinyatakan selesai, seperti persentase bug kritis yang harus diperbaiki. Nah, di sini di Super sendiri untuk exit kriteria menggunakan Google Sheet ya. Kemudian untuk open critical dan high severity defect itu menggunakan Jira Report. Kemudian bugs yang tidak di-fix menggunakan bug sprint Jira juga. Terus lanjut ke komponen ke-13, yaitu kriteria penundaan dan dilanjutkannya suatu pengujian. Nah, itu kondisi yang memungkinkan penghentian sementara pengujian dan kapan pengujian bisa dilanjutkan kembali. Contohnya itu beberapa individual test case dapat disuspend, di-skip atau dikurangi jika tes yang diperlukan untuk individual test case tersebut fail dan memerlukan perbaikan. Apabila test case individual tetap dilakukan meskipun tes data yang diperlukan fail, maka hanya akan membuang sumber daya dan resource saja. Nah, untuk komponen ini di test plan yang udah ada di Super itu mungkin belum ada ya. Mungkin ke depannya kita bisa jabarkan secara tertulis. Mungkin ada tapi nggak tertulis ya, dalam bentuk Google Sheet ya, Google Sheet dari test case yang sudah dieksekusi gitu. Jumlah yang fail ada berapa dan pass ada berapa. Nah, kriteria yang termasuk di dalam suspension ini itu mungkin belum di-define secara jelas di test plan yang ada, yang udah ada ini. Kemudian komponen yang ke-14 yaitu approval dan sign off. Nah, ini berisi daftar stakeholder yang harus menyetujui dan menandatangani dokumen test plan ini, seperti project manager atau klien. Nah, kebetulan yang ada di test plan di Super ini untuk approval ini baru ada dari lead QA-nya dan manajer QA-nya. Mungkin bisa dilengkapi lagi, ditambahkan dengan project manager dan stakeholder terkait ya. Nah, kesimpulannya, test plan adalah elemen kunci dalam siklus pengembangan perangkat lunak yang memastikan bahwa produk diuji secara kualitas sebelum diluncurkan. Nah, dengan test plan ini, test plan yang jelas dan rinci, tim pengembang dan penguji dapat bekerja dengan lebih efektif dan terorganisir. Mungkin itu saja yang bisa saya share. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.